Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dirahmati Allah. Pertama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom dalam program kajian Tazkiyatun Nufus. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimakumullah. Insyaallah kita masih melanjutkan kajian kita pembahasan dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Ya, baiklah. Kita melanjutkan ya, yaitu pada pembahasan tentang hak-hak saudara kita terhadap saudara yang lainnya. Ya, atau apa kewajiban kita terhadap saudara kita sesama umat muslim. Kami sudah menyebutkan 3 ya hak kita terhadap saudara kita atau apa kewajiban kita terhadap saudara kita. Ya, sudah kami sebutkan 3 hak ya sebelumnya, yaitu tidak mengapa saya sebutkan secara singkat saja, mengulangi secara singkat, yaitu kita memiliki kewajiban untuk mengqadha ya atau untuk memenuhi hajat saudara kita. Ya, kita mesti memenuhi hajat saudara kita ya, baik yang meminta bantuan ataupun yang tidak meminta bantuan kepada kita. Itu yang pertama. Ya. Kemudian hak yang berikutnya, hak saudara kita terhadap kita atau kita kewajiban kita terhadap saudara kita adalah yaitu kita tidak membicarakan aib-aib saudara kita. Ya, tidak membicarakan aib. Artinya kita harus menjaga lisan kita. Kapan saatnya kita berbicara tentang saudara kita, kapan saatnya kita diam terhadap saudara kita. Itu yang hak yang kedua. Hak yang ketiga adalah atau kewajiban kita yang ketiga, ya, maaf, kami sebutkan pekan yang lalu itu ada 4 ya, bukan cuma 3 tapi 4. Yang ketiga adalah hendaklah kita diam dari semua apa yang tidak disenangi oleh saudara kita. Ya, artinya kita tidak berbicara kecuali apa yang disenangi oleh saudara kita. Ya, artinya kita diam dari sesuatu yang perkara-perkara yang tidak disenangi oleh saudara kita. Itu yang hak yang ketiga. Hak yang keempat, hak saudara kita yang keempat terhadap kita adalah yaitu kita menyebutkan kebaikan-kebaikan saudara-saudara kita. Ya, artinya lisan ini adalah bagaimana kita gunakan kebaikan kepada saudara kita, yaitu tidak itu tentu apa namanya mengucapkan kata-kata yang baik,
terhadap saudara kita, ya. Artinya bagaimana lisan ini kita gunakan sebaik-baiknya terhadap saudara kita. Ya, baik, yang kemudian hak yang keempat, ya. Kemudian hak yang keempat, ya, atau hak saudara kita yang keempat terhadap kita adalah, yang kelima maksud saya, ad-du'a lil akh fi hayatihi wa ba'da mautihi wa bi kulli ma tad'u bihi li nafsik. Yaitu kita mendoakan saudara kita, mendoakan kebaikan tentunya ketika dia masih hidup dan ketika dia sudah meninggal dunia. Ya, dengan semua doa yang biasa kita tujukan kepada diri kita sendiri. Artinya doa yang sering atau biasa kita tujukan kepada diri kita, maka bagaimana doa ini juga kita tujukan kepada saudara kita, baik yang baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Bagaimana hadis Rasulullah SAW, da'watul muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Ya, doanya seorang muslim yang ditujukan kepada saudaranya bi dhahril ghaib, yang tanpa dia ketahui, maka itu adalah doa yang mustajab, doa yang sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu maka hendaklah kita saling mendoakan sesama saudara kita, ya, saudara semuslim, mendoakan kebaikan tentunya, karena doa yang tidak perlu dia tahu bahwasanya kita mendoakan mereka, ya, karena doa yang tidak mereka ketahui bahwasanya kita berdoa untuk mereka, maka itulah doa yang sangat mustajab di sisi Allah, sangat diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, inda ra'sihi malak, bahwasanya di sisi kepala mereka, yaitu seseorang yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya tanpa diketahui, maka di sisi dia itu ada malaikat yang ditugaskan untuk mengaminkan, ya, setiap kali seseorang itu berdoa yang ditujukan kepada saudaranya, tentu doa kebaikan, maka malaikat yang ditugaskan oleh Allah mengatakan amin walaka bimisl. Ya, amin, semoga Allah mengistijabah doamu dan untukmu juga sama, doa yang sama untukmu juga. Ya, artinya di sini menunjukkan bahwasanya tidak merugi orang yang berdoa itu. Ya, tidak merugi. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan. Ya, kita mendoakan kebaikan kepada saudara kita, sebenarnya pada hakikatnya kita mendoakan untuk diri kita sendiri, karena malaikat mengatakan walaka bimisli. Ya, walaka bimisli. Artinya ya, doa yang sama adalah untukmu juga. Ya, jadi di sini adalah ada keuntungannya, ya, bagi kita. Karena apa? Karena malaikat mendoakan doa yang kita tujukan kepada saudara kita, dan justru dan bukan cuma itu saja, malaikat mengaminkan, bahkan juga malaikat juga mengatakan kamu juga mendapatkan doa daripada apa yang kamu minta. Ini ikhwat Islam azakumullah, utamaan atau bagaimana hak saudara kita terhadap diri kita, yaitu kita mendoakan mereka tentu dengan doa kebaikan, meskipun mereka tidak mengetahui bahwasanya kita sedang atau telah mendoakan atau selalu mendoakan mereka. Sini disebutkan wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu yad'u li khuluqin tirin min ikhwanihi yusammihim bi asma'ihi. Bahwasanya Abu Darda salah seorang sahabat Rasulullah SAW, semoga Allah meridhai beliau, itu biasa mendoakan orang banyak, ya, dari sahabat-sahabatnya dengan menyebutkan nama-nama mereka. Jadi Abu Darda ini kebiasaannya adalah atau beliau biasa ya mendoakan sahabat-sahabatnya dengan menyebutkan nama-namanya, ya, dengan menyebutkan namanya satu persatu. Ya, ini adalah perbuatan dari sahabat Rasulullah SAW, bisa menjadi contoh juga bagi kita tatkala kita juga berdoa, maka sebaiknya atau artinya yang lebih baik tentu kalau artinya meskipun secara umum juga boleh, tapi kalau kita menyebutkan juga satu persatu namanya, maka itu juga adalah lebih baik.
Wa kana Ahmad ibnu Hambal rahimahullahu taala yad'u fi sahar li sittati nafarin. Bahwasanya Ahmad bin Hambal, semoga Allah merahmati beliau, ya, salah seorang ulama 4 mazhab, ya, berdoa di waktu sahur untuk 6 orang. Ya, di sini disebutkan, ya, siapa 6 orang ini, ya, kemungkinan adalah sahabat-sahabatnya misalnya, atau keluarganya atau apa, yang penting saudara se-Islam. Beliau mendoakan 6, ya, saudara se-Islamnya di waktu sahur. Ya, ini menunjukkan bahwasanya seseorang itu bisa menyebutkan nama-nama dari sahabatnya atau saudaranya semuslim untuk didoakan. Ikhwat Islam, azakumullah. Ya, wa amma doa ba'dal maut. Adapun doa setelah saudara kita itu, saudara se-Islam kita itu meninggal dunia, maka tatkala kita mendoakan mereka, faqala Amr ibnu Hurais, maka berkatalah Amr ibnu Hurais, tidak da'al abdu li akhihi al-mayyit atabiha malakun qabrahu. Iya. Apabila seseorang muslim mendoakan saudaranya yang sudah meninggal, maka malaikat datang membawa doa tersebut ke kuburan. Faqala ya sahibul qabr, lalu malaikat mengatakan, wahai penghuni kubur, ya al-gharib yang asing, hadhihi hadiyatun min akhika alaika syafiq. Ya, inilah hadiah dari saudaramu yang mencintaimu, yang sayang kepadamu. Ya, jadi berdasarkan daripada kisah ini, ya, bahwasanya tatkala kita mendoakan satu doa yang baik tentunya kepada saudara kita yang sudah meninggal, maka ada malaikat yang tugasnya membawa doa tersebut lalu dia sampaikan kepada saudara kita yang meninggal itu yang kita doakan untuknya. Ya, yang mana malaikat mengatakan, wahai penghuni kubur yang asing, ini adalah hadiah. Ya, doa ini adalah hadiah dari saudaramu yang sayang atau yang sangat cinta kepadamu. Ya, luar biasa, ya. Jadi sekali lagi tidak ada merugi orang yang berdoa. Kita mendoakan saudara kita, ya, apakah yang masih hidup, ya, maka itu doanya akan juga kembali kepada kita kebaikannya. Karena ada malaikat yang mengaminkan, begitu juga kita juga mendoakan saudara kita yang sudah meninggal dunia. Maka doa kita akan dibawa oleh malaikat, ya, sebagai hadiah untuk saudara kita yang sudah meninggal dunia. Ini ikhwatul Islam azakumullah, ya, terkait hak yang kelima, hak kita, ya, terhadap saudara kita atau kewajiban kita terhadap saudara kita sesama umat muslim. Hak yang keenam adalah al-wafa wal ikhlas. Ya, al-wafa itu artinya kita terus mencintai saudara kita sampai meninggal dunia. Ya, artinya meskipun meninggal dunia, jasadnya sudah tidak ada, tetap kita mendoakan cinta kepada saudara kita sesama umat muslim. Ya, sesama umat muslim. Ya. Adapun jika, ya, saudara kita sudah meninggal dunia, maka kita juga mesti mencintai anak-anaknya dan sahabat-sahabatnya. Ya, seandainya saudara kita sesama umat muslim itu dia sudah meninggal dunia, ya, dia sudah meninggal dunia, maka kita juga, ya, memiliki kewajiban untuk mencintai anak-anak mereka, ya, teman-teman mereka, ya, itu sebagai bentuk apa kita cinta kepada saudara kita yang sudah meninggal dunia. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW pernah memuliakan seorang ajuz, ya, orang wanita yang sudah tua. Wa qala innaha kanat taghashshana fi ayyami Khadijah. Ya, sesungguhnya wanita ini, ya, biasa membantu kami pada ketika kami masih bersama dengan Khadijah istri Rasulullah SAW. Wa in hasunal wa inna husnal ahdi minal iman. Sesungguhnya husnal ahdi artinya baiknya itu pertemanan atau persaudaraan itu bagian daripada iman. Ya, jadi persaudaraan yang baik, saling mencintai karena Allah, ya, sesama umat muslim itu bagian dari keimanan.
Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ini. Ya, jadi Nabi itu pernah memuliakan seorang ibu yang sudah tua, ya, itu karena ibu ini pernah atau orang tua ini sudah pernah dia membantu Nabi, ya, membantu Nabi pada eh, zaman awal-awal Islam ketika Khadijah istri Nabi masih hidup. Ya, jadi artinya kita sebagai seorang Muslim itu harus ada namanya punya rasa balas budi. Ya, kalau kita bahasakan adalah balas budi. Ya, artinya kalau orang yang pernah berbuat baik kepada kita, ya jangan kita lupakan kebaikannya. Sebagaimana Nabi, ada orang tua, seorang nenek, ya, dulu dia pernah membantu Nabi ketika awal-awal Islam, Nabi berdakwah. Lalu eh, ketika ketika itu Nabi pun teringat akan kebaikannya, ya, maka Nabi pun memuliakan sang nenek tersebut. Ya, artinya jangan sampai kita melupakan kebaikan orang lain yang sudah berbuat baik kepada kita. Ya, jangan sampai kita melupakan kebaikan orang lain yang sudah berbuat baik kepada kita. Jadi kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita, maka kita ingat-ingat kebaikannya, dan tatkala kita bisa mampu untuk membalas kebaikannya, kita akan balas. Ya, kita upayakan balas kebaikannya dengan semampu kita, dengan sesuai dengan kemampuan kita tentunya. Dan ini merupakan bagian daripada iman. Jadi memberikan balasan yang baik kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita itu bagian daripada iman. Ya, bagian daripada iman. Sebaliknya orang yang tidak artinya tidak mengetahui balas jasa, ya, kepada orang lain, itu berarti itu bukan bagian daripada iman. Ya, jadi iman adalah bagian daripada iman adalah orang yang mau mengakui balas jasa, ya, mau melakukan balas jasa kepada orang lain yang telah berbuat baik kepadanya. Ini yang harus kita, ya, maksudnya tatkala misalnya kita dulu pernah dalam keadaan sempit, dalam keadaan kekurangan dan seterusnya, lalu kita mendapatkan bantuan dari orang lain, ya, apalagi dari saudara kita sama umat muslim, maka kita harus ingat-ingat kebaikannya itu. Ya, tatkala kita berada di posisi yang ada kenikmatan, ada kelebihan harta, maka kita pun juga harus membantu dia atau saudara kita yang pernah dulu membantu kita. Apalagi tatkala dia punya kesusahan, kesulitan, punya kebutuhan pada saat itu, ya, sedangkan kita mampu untuk memberikan bantuan, maka sebaiknya kita berkewajiban untuk memberikan bantuan kepadanya. Ikhwatul Islam, azakumullah. Artinya bagaimanapun kita punya keadaan di kemudian hari, di masa depan yang akan datang, kita tidak tahu. Boleh jadi ada di antara kita yang sudah memiliki kedudukan, ya, memiliki kedudukan yang tinggi, barangkali sudah ada jabatannya, barangkali sudah ada memiliki harta yang lebih banyak misalnya, maka janganlah kita melupakan orang yang pernah berbuat jasa kepada kita. Jangan kita pernah lupa untuk membalas budi baik orang yang berbuat baik kepada diri kita. Ya, artinya jangan kita lupa untuk tawadu, rendah hati kepada saudara-saudara kita, meskipun kita sudah berada di posisi puncak misalnya sebagai seorang pemimpin atau seorang yang hartawan, seorang pejabat dan seterusnya, maka kita tidak boleh melupakan orang-orang yang barangkali lebih rendah kedudukannya daripada kita di sekarang ini misalnya, maka kita harus tetap berbuat baik kepada mereka karena mereka telah pernah berbuat jasa kepada kita, telah membantu kita dalam keadaan kondisi yang sempit pada saat itu, lalu kita menjadi lapang, memiliki kelebihan harta dan seterusnya, maka janganlah kita melupakan mereka. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Kemudian hak yang keenam, hak yang terakhir, ya, hak kita terhadap saudara kita atau hak saudara kita terhadap kita atau kewajiban kita terhadap saudara kita adalah kita mesti meringankan beban saudara kita. Jangan kita memberikan beban, ya, tanggungan yang saudara kita tidak mampu memikulnya. Ya, janganlah kita memberat-beratkan saudara kita, melakukan perbuatan-perbuatan yang memberatkan dirinya, ya. Jangan, ya. Mesti kita harus meringankan saudara kita bebannya. Jangan sampai mereka
sudah susah kita kasih susah lagi. Ya, orang yang sulit, sempit, kita kasih sempit lagi kehidupannya. Justru ketika mereka sempit, bagaimana kita lapangkan kehidupannya. Jadi berbagai aspek dalam ekonomi, dalam masalah keluarga, masalah pekerjaan dan seterusnya, kita harus mesti menyenangkan hatinya, meringankan segala beban-beban pikirannya, beban-beban tenaga, waktu dan seterusnya. Itulah hak persaudaraan satu dengan yang lainnya. Ya, jangan kita manfaatkan hartanya dan kedudukannya untuk sekedar apa namanya sampai dia pun menjadi susah ya karena permintaan kita yang begitu banyak, ya kebutuhan-kebutuhan kita yang begitu banyak, akhirnya saudara kita pun menjadi beban bagi dia. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi sekali lagi ya apa namanya kita sesama saudara saling tolong menolong, ya tidak saling memberatkan satu dengan lainnya, saling memikul ya beban-beban agar masalah-masalah yang kita hadapi ini menjadi ringan, menjadi ringan. Tentu dasarnya adalah kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita artinya saling bersaudara karena dengan itu kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya dan kita merasa senang tatkala kita bertemu dengan saudara kita, ya, dan kita juga saling tolong menolong dalam kebaikan, dalam mempelajari ilmu agama, dan itulah fungsi-fungsi atau peran-peran persaudaraan atau persahabatan di antara kita. Agar bagaimana dengan adanya saudara ini itu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melaksanakan apa namanya kewajiban-kewajiban agama ini. Ikhwatul Islam, azakumullah, ya, itulah yang diinginkan ya dari persahabatan atau persaudaraan, tentu karena diikat ya saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jangan kita merasa juga kita ini lebih baik daripada saudara kita. Jangan kita merasa kita sudah banyak memberikan manfaat kepada saudara kita, tetapi hendaklah kita justru kita menyadari bahwasanya sahabat kita lebih banyak berbuat baik kepada kita daripada diri kita berbuat baik kepada mereka. Jadi jadikanlah diri kita sebagai pelayan mereka. Ya, artinya sedikit menuntut tetapi banyak memberikan pelayanan kepada saudara kita, apalagi tatkala kita memiliki kelapangan dari berbagai aspek, kelapangan ilmu, kelapangan fisik, waktu, tenaga dan seterusnya. Maka inilah yang kita memberikan pelayanan kepada saudara kita, bukan justru kita menjadi beban bagi saudara kita. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan, ya, yaitu tentang 7 hak-hak persaudaraan di antara kita, khususnya sesama umat muslim. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah saling kita mencintai karena Allah, dan bisa kita menunaikan 7 kewajiban ini yang ada pada diri kita, yang kita berikan kepada, yang kita bagaimana 7 kewajiban ini kita bisa laksanakan, yang merupakan hak-hak saudara kita, khususnya sesama umat muslim. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang bertanya silakan ditanyakan. Bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada para peserta semua yang sudah hadir pada kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan.